Aduh, panas banget nih. Jam berapa sih kira-kira ini? Ada yang pakai jam nggak? Jam 2. Wih, jamnya bagus banget. Pasti mahal ya? Dibuat dari emas ya? Ah, kalau dilihat sih bukan emas, kayaknya cuma lapisan doang. Iya, ini cuma dilapis emas. Kalau nggak salah itu ada materi kimia ya? Apa ya namanya? Oh iya, apa ya namanya? Kalau nggak salah, elektrolisis. Nah, bener tuh, sel elektrolisis. Hari ini kita masuk materi sel elektrolisis kan ya? Wih, bener kan? Iya, hari ini kita masuk elektrolisis. Udah yuk, kita siap-siap. Kita ke pipa, sekalian tanya sama Bu Nur. Wah, kalian udah ngumpul pada ngapain? Tadi lagi diskusi Bu, mau nanya Ibu ke lab tentang elektrolisis. Apa yang mau ditanya tentang elektrolisis? Tentang penyembuhan Bu. Penyembuhan. Pas, sekarang kita kan materinya elektrolisis, mau praktikum ke laboratorium. Jadi sekarang kita jalan aja ke lab. Pasti kalian sering melihat barang-barang aksesoris seperti cincin yang dilapis dengan perak atau emas, jam tangan, kemudian bros yang biasa kita pakai. Tahukah kalian bagaimana proses pelapisan emas atau perak pada aksesoris tersebut? Aksesoris tersebut menjadi indah, berkilau, dan tahan terhadap karat, dibuat dengan cara penyepuhan yang menggunakan prinsip kerja sel elektrolisis. Nah, apa di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu sel elektrolisis? Elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis oleh arus listrik. Maka reaksi redoks berjalan tidak spontan. Dalam elektrolisis, kation atau ion positif akan menuju ke katoda tempat terjadinya reduksi, dan anion atau ion negatif akan menuju ke anoda yaitu tempat terjadinya oksidasi. Jadi dalam elektrolisis, katoda merupakan elektroda negatif sebab dituju oleh ion positif. Anoda merupakan elektroda positif sebab dituju oleh ion negatif. Perhatikan percobaan elektrolisis larutan perak nitrat berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan: statif, tabung U, gelas kimia, power supply, elektroda karbon, jepit buaya, dan larutan perak nitrat 1 molar. Cara kerja: masukkan larutan perak nitrat 1 molar ke dalam tabung U. Masukkan elektroda karbon sebagai elektroda positif dan elektroda negatif ke dalam tabung U yang sudah berisi larutan perak nitrat. Nyalakan power supply sebagai sumber arus listrik. Amati proses yang terjadi di katoda dan di anoda. Uji larutan yang di anoda dengan kertas lakmus. Dari percobaan elektrolisis larutan perak nitrat, terlihat bahwa di katoda, yaitu elektroda negatif, terjadi kristal Ag yang menempel di batang karbon, dan di anoda, elektroda positifnya terdapat gelembung gas. Reaksi yang terjadi di katoda, ion Ag+ mengalami reduksi menjadi endapan perak. Dan reaksi yang terjadi di anoda, karena elektroda yang dipakai karbon yang merupakan jenis elektroda inert, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah air. Karena ion negatifnya yaitu ion NO3- merupakan ion sisa asam yang mengandung oksigen yang harga potensial reduksi standarnya atau harga E0-nya lebih kecil dari E0 air, maka yang mengalami oksidasi adalah air.
Reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan perak nitrat dengan elektroda karbon, AgNO3 dalam bentuk larutan terurai menjadi ion Ag+ dan ion NO3-. Maka di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu ion Ag+ plus 1 elektron akan menghasilkan endapan Ag atau perak. Jadi di katoda terjadi endapan perak. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu 2H2O akan terurai menjadi 4 ion H+ plus gas O2 dan plus 4 elektron. Jadi di anoda terjadi gas O2 dan larutannya bersifat asam karena lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dalam kehidupan sehari-hari, sel elektrolisis ini banyak dipakai pada pemurnian logam, industri logam, dan penyepuhan. Nah, kita kan sudah belajar tentang elektrolisis. Selanjutnya ada video tentang penyepuhan. Mari kita simak.